Mentari telah terbit lagi di timur, tanda datangnya pagi dan berlalunya malam. Selamat pagi ibu bapa, oma opa, dan saudaraku yang baik. Puji syukur, Tuhan mengizinkan kita masih menikmati hari yang baru. Firman Tuhan yang kita renungkan, Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Saudaraku, apakah orang tua tahu anak kita atau keturunannya kelak menjadi apa? Boleh saja ada yang menjawab tahu. Misalnya ada anak sejak dini disiapkan agar kemudian dalam perjalanan hidupnya menggantikan posisinya, terutama di bidang bisnis. Lihatlah para konglomerat di Indonesia, para pewaris usaha atau bisnisnya adalah anaknya sendiri. Secara umum, setiap orang tua punya cita-cita untuk anaknya. Apakah jadi guru, dokter, atau YouTuber? Meskipun demikian, belum tentu yang dicita-citakan orang tua itulah yang kemudian menjadi kenyataan. Hidup itu kerap tidak terduga. Boleh jadi pengalaman demikian tidak terbayangkan akan dialami oleh Isai. Isai mana tahu bahwa kelak ada keturunannya akan membawa peran sangat berarti. Keturunannya langsung, yakni anaknya Daud, menjadi raja. Raja yang fenomenal dan paling populer dalam kehidupan Israel, sekaligus memberi sumbangsi bagi kehidupan iman, yakni melalui Mazmur yang digubahnya. Semula, Isai paling-paling menduga dan bercita-cita anak-anaknya jadi penggembala yang berhasil. Dengan harapan terbesar mereka punya kawanan domba yang banyak, beternak sukses. Jangkauan mimpi atau cita-cita tertingginya hanya pada taraf itu, tidak jauh dari dunia peternakan. Firman Tuhan memperkenalkan istilah tunggul, sebuah pohon yang ditebang, maka masih tersisa batangnya, sekaligus masih tersisa akarnya. Tunggul itu sisa penebangan pohon. Jarang orang memanfaatkan tunggul, karena tunggul bukan bagian dari kayu yang masih bisa digunakan. Tunggul cuma sisa tebangan, tak terpakai. Biasanya teronggok membusuk. Istilah itu dipakai untuk Isai, seolah-olah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari garis keturunan Isai. Ternyata tunggul itu bertunas. Dari sanalah tunas kehidupan itu berkembang dan berbuah. Dan Yesus Kristus berasal dari tunas baru itu. Jadi, keluarga Isai punya kaitan dengan Yesus Kristus yang lahir dari Bethlehem, yang lahir di Bethlehem. Tentu, Isai tidak pernah menduga dari keturunannya, yakni Daud, menjadi raja yang amat membawa perubahan kehidupan Israel. Daud merupakan raja yang populer. Kini,
juga Yesus Kristus, lahir dari tunggulnya, yang mengubah seluruh kehidupan manusia dan semesta. Dari tunggulnya muncul dua raja, Daud sang raja Israel dan Yesus sang raja damai. Betapa diberkati dan bahagianya Isai dan keluarganya. Saudaraku, kita juga tidak tahu kelak anak cucu kita, bahkan pada generasi lebih jauh lagi, apakah itu cicit kita? Baik dari kita langsung maupun dari saudara dalam ikatan keluarga, yang mencatatkan nama besar dalam perjalanan dunia ini. Disinilah misteri kehidupan manusia yang terbatas untuk mampu membaca dan mengetahuinya. Yang jelas, saat kita memasuki Advent, kita harus menciptakan keluarga kita bahagia dan sukacita, seperti keinginan seorang bocah yang bertemu dengan Santa Claus. Santa Claus bertanya, "Kamu ingin hadiah Natal apa?" Kemudian si bocah itu mengutarakan keinginannya, "Aku tidak ingin hadiah lain. Aku hanya ingin orang tuaku berbahagia, tidak setiap saat bertengkar." Saudaraku, tugas kita adalah mengelola keluarga sebaik-baiknya dan hidup dekat dengan Tuhan dengan setia. Sekaligus kita menyerahkan diri sepenuhnya dengan perjalanan kita dan keluarga kita kepada Allah, agar kelak bagian keluarga kita tercatat sebagai keluarga yang percaya dan terus taat kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, menyambut Natal, kiranya kami dan keluarga kami hidup taat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari yang baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.